Hai ID-Commerce, kembali lagi nih di podcast Ngobrolin PR ID.com. Kali ini bersama aku Cecilia Wongsoderejo. Sudah akhir tahun nih ID-Commerce, gimana kalau kita bahas acara-acara seru di sepanjang tahun ini? ID-Commerce udah ke konser apa aja nih? Jujur kalau aku sih lebih sering di depan laptop ya daripada ke acara konser. Terakhir aku tuh datang ke Prambanan Jazz, tapi kayaknya itu sebelum pandemik deh. Nah sekarang wishlist aku gak muluk-muluk lah, cuman ke Java Jazz aja. Nah Java Jazz ini termasuk acara musik jazz terbesar loh sejak tahun 2005. Jadi udah pasti mantep banget ID-Commerce. Acaranya seru, line up-nya keren-keren, sampling produknya juga banyak. Tapi kalau dipikir-pikir nih, kenapa ya belakangan ini kok banyak banget acara-acara besar yang tempelan logonya tuh banyak banget. Dalam istilah komunikasi pemasaran, sebuah produk, acara, program, konsep, atau apapun yang terwujud dari sebuah gagasan dan kemudian dibesarkan secara mantap sehingga akhirnya memiliki nama besar, jadi populer dan sangat diminati, itu disebut IP atau Intellectual Property. Singkatnya, hal yang khas dan original tersebut adalah kepunyaan si creator. IP bisa dimiliki siapa saja, mulai brand produk atau jasa maupun korporasi. Nah, kekuatan IP yang dimiliki oleh suatu pihak kerap dimanfaatkan oleh brand sebagai cara yang efektif nih untuk meningkatkan awareness. Karena IP tersebut sudah dikenal baik, mudah diingat, dan pastinya digemari banyak orang. Sebagai konsultan komunikasi, menurutku cara ini jitu sih. Tapi harus diakui juga, terkadang terasa berisik karena harus bersaing dengan pesan-pesan dari brand lainnya juga. Kalau pendapat ID-Commerce gimana? Apakah berkolaborasi dengan IP yang sudah terkenal ini terbukti ampuh untuk ikut meningkatkan nama brand? Atau sebenarnya hanya bikin efek terkenal sesaat aja, lalu tenggelam lagi? Ngobrolin PR by ID.com. Karena tadi aku sempat sounding tentang IP atau Intellectual Property, kita kulik dulu ya, apa sih itu IP? IP adalah bentuk kreasi intelektual, bisa berupa logo, karakter, desain produk, acara, bahkan cerita atau dunia fiksi yang akhirnya jadi aset berharga bagi brand atau perusahaan. Pada perkembangannya, sebuah IP ini mampu menciptakan audiensnya sendiri hingga berpotensi dimonetize melalui kolaborasi dengan brand-brand lain. Di dunia PR, khususnya komunikasi pemasaran, kolaborasi semacam ini dikenal dengan taktik tap in. Contohnya aja nih, Jakarta Fair. Pada tahu kan? Nah, Jakarta Fair ini adalah salah satu acara tahunan terbesar di Indonesia yang berhasil menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Ada beragam aktivitas seperti pameran, hiburan, promosi eksklusif yang semuanya ini menjadikan Jakarta Fair sebagai contoh sukses dari sebuah acara pemasaran. Biasanya nih banyak banget brand yang manfaatin momentum Jakarta Fair ini untuk ningkatin awareness atau bahkan penjualan. Mereka berlomba-lomba jadi sponsor. Si pemilik IP pun juga gak kalah cerdik ID-Commerce. Sponsor dibuat dalam berbagai kelas supaya makin cuan. Coba aku tanya, siapa sponsor Jakarta Fair tahun ini? Banyak banget kan pastinya. Sekarang kita bahas IP dan efeknya ke brand. Bayangin nih ID-Commerce, kalau brand kita terus-terusan mengaitkan diri dengan IP pihak lain. Ada beberapa kolaborasi yang sukses menarik perhatian,
Tapi banyak juga yang akhirnya mendapatkan popularitas sesaat karena mereka itu cuman sekedar nempel dan gak benar-benar nyambung sama konsep IP itu sendiri. Beberapa kali aku melihat brand terlalu sering memilih strategi tap in ini untuk exposure yang jangka pendek. Awalnya mungkin menggiurkan dengan menempel pada IP yang populer, brand kita mendadak terlihat di mana-mana. Tapi apakah kolaborasi ini membuat pesan, identitas, dan nilai brand kita dikenal luas secara jangka panjang? Menurutku, dalam setiap keputusan kolaborasi, penting bagi kita untuk selalu menimbang dengan cermat pesan, identitas, dan nilai yang kita bawa. Jangan sampai kita mengorbankan keunikan brand yang kita punya hanya demi exposure. Identitas yang kuat dan otentik itu lebih berharga loh daripada sekedar terlihat keren karena bergabung dengan tren atau IP lain yang lebih kuat. Nah, sebagai konsultan komunikasi, aku sih cenderung menyarankan strategi menciptakan IP sendiri ya, sebagai platform untuk meningkatkan brand awareness dan positioning. Meskipun mungkin butuh waktu dan usaha, tapi dengan IP yang kita miliki sendiri, kita bisa loh menciptakan narasi yang lebih otentik. Kita bisa membangun loyalitas dan gak perlu tuh bergantung sama popularitas IP lain. Dari salah satu artikel yang aku baca, bahwa meskipun membutuhkan investasi awal yang lebih besar dalam hal waktu dan biaya, pengembangan IP sendiri memungkinkan perusahaan untuk menciptakan identitas yang kuat, otentik, dan pastinya berkelanjutan di pasar. Selain itu, membangun IP sendiri juga menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan audiens. Aku baca nih dari theexperientialnet.com, IP yang kuat memberikan kendali yang lebih besar atas narasi dan nilai-nilai yang ingin kita sampaikan. Dengan begitu, ikatan emosional dengan audiens yang dihasilkan pastinya lebih kuat ID Commerce. Hubungan yang terjadi bukan sekedar transaksi semata, tapi juga loyalitas jangka panjang. Awalnya memang tidak mudah dan angka engagement mungkin juga kecil atau tidak sebesar ketika kita tap in dengan IP yang sudah populer. Tapi dengan konsistensi, maka IP ini akan menjalankan fungsinya sebagai mekanisme untuk mempertahankan brand positioning. Nah, salah satu klien IDCOM nih yang konsisten menjalankan IP-nya, misalnya adalah OCBC lewat OCBC Nyala Festival. Program ini dirancang sejak tahun 2020 untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam meningkatkan literasi keuangan dan hidup sehat secara finansial melalui kegiatan yang interaktif. OCBC Nyala Festival ini menggabungkan seminar, konsultasi keuangan, kelas-kelas, dan berbagai hiburan. Di tahun 2024, program ini semakin berkembang dengan partisipasi ribuan peserta. Salah satu faktor yang bikin program ini sukses adalah pendekatan yang fresh, interaktif, dan relevan dengan gaya hidup masyarakat urban. Nah, kalau sudah punya program keren begini, ya tinggal perluas resonansinya lewat kerjasama dengan komunitas maupun media. Sudah bisa dipastikan ID Commerce, awareness dan positioningnya makin mantap. Jadi, jawaban ID Commerce di awal podcast tadi masih sama atau enggak nih sama sekarang? Menurut aku sih, menciptakan IP atau intellectual property menjadi investasi jangka panjang bagi brand untuk memperluas awareness dan mempertahankan positioningnya. Brand dapat membangun sendiri audiensnya, menjadikannya semakin loyal, dan bahkan menemukan mitra-mitra kolaboratif yang memungkinkan brand melakukan ekspansi lebih luas di masa depan. Lantas, apakah strategi tap-in tidak tepat? Bisa aja sih tepat, tapi diperlukan kejelian nih, memilih IP yang memberikan dampak pada brand dengan tetap mengombinasikannya dengan signature IP yang dimiliki brand itu sendiri. Gimana? Menarik banget kan bahasan tentang IP ini? Tungguin ngobrolin PR edisi minggu depan ya. Karena ada tuh kakak senior aku yang satu itu di IDCOM akan membahasnya dari angle yang berbeda. See you!